Selamat pagi Indonesia, lebih dari 100 musisi lintas generasi akan berkumpul dalam konser amal 100 musisi Hills Sumatera. Sebuah gerakan solidaritas nasional untuk membantu korban banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Bencana akhir November itu menelan ratusan korban jiwa dan memaksa ratusan ribu warga mengungsi. Gerakan kemanusiaan ini digagas oleh Irma Huta Barat, Kadri Muhammad, dan Tompi yang berkolaborasi dengan Iluni UI, BP BUMN, Kementerian Ekraf, Kementerian Kebudayaan, Miara Sumatera, Suara, Visi, DSS Musik, British School Jakarta, Yayasan Matauli, hingga PMI. Puluhan komunitas dan relawan dari berbagai daerah juga ikut memperkuat gerakan ini. Dukungan publik turut mengalir dari berbagai tokoh nasional, mulai dari Akbar dan Nina Tanjung, Bambang Susatyo, Edi Suparno, Doni Oskaria, hingga Surya Paloh dan Teguh Rifki Harsha. Mereka memberikan kontribusi moral dan dukungan penyelenggaraan agar bantuan dapat segera menjangkau para penyintas. Ya, dalam waktu 1 minggu karena mereka semua teman dan mereka semua bersedia mengulurkan tangan membantu. Jadi Kadri punya suara, ada visi, lalu Tompi juga punya komunitas yang sekali angkat telepon semua bersedia. Lalu ada Iluni UI juga yang membantu. Jadi itu dalam waktu 1 minggu ya, 7 hari ini kami kerja. Konser ini terjadi. Konser amal ini digelar dalam 2 sesi. Konser pertama digelar pada minggu kemarin 7 Desember di T-Space Bintaro dan 16 Desember di Lipo Mall Kemang, Jakarta. Seluruh musisi tampil tanpa bayaran demi menggalang dana pemulihan Sumatera yang terdampak bencana. Sejumlah musisi besar Indonesia siap tampil, di antaranya Andin, Andre Taulani and Friends, Bari Likumahua, Judika, Malik and the Essentials, Kakak Sleng, Trio Lestari, Ran, Rio Febrian, Sal Priadi, dan sejumlah musisi tanah air lainnya. Ya kan sekarang pemerintah udah mulai membuka gerakan-gerakan dari relawan juga udah mulai banyak. Kalau di Aceh sekarang ada bergaung korban untuk korban. Jadi relawannya juga dari korban-korban itu sendiri. Dan nanti saya rasa kita udah berencana juga ya, insya Allah akan ke sana ya. Amin, doakan ya. Ya ayolah ikut pada semuanya. Jangan di Jakarta aja, enak-enak. Ya. Tak hanya musik, konser ini juga menghadirkan sesi diskusi deep talk bersama tokoh-tokoh publik seperti Deddy Corbuzier, Habib Jafar, Ivan Gunawan, Najwa Shihab, hingga aktivis lingkungan Ahmad Santosa. Mereka mengangkat isu pemulihan pasca bencana dan pentingnya menjaga lingkungan. Para penggagas menegaskan konser ini bukan sekedar konser, melainkan gerakan solidaritas. Kolaborasi ini lahir dari niat bersama untuk meringankan beban para penyintas. Konser terbuka secara gratis untuk publik agar informasi mengenai kondisi Sumatera dapat tersampaikan lebih luas, serta menggerakkan lebih banyak dukungan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Adinda Vinka, Firmansyah, Metro TV. Ya pemirsa, jelang konser amal kedua 100 musisi Hills Sumatera yang akan digelar pada 16 Desember besok, gerakan solidaritas nasional ini terus menggalang dukungan untuk pemulihan wilayah terdampak banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Lebih dari 100 musisi lintas generasi terlibat dalam konser ini, tidak hanya menggalang dana namun juga menggerakkan kesadaran publik akan pentingnya pemulihan pasca bencana dan kepedulian lingkungan. Telah hadir di Studio 1 Metro TV, Kadri Muhammad selaku penggagas konser amal, dan musisi Arman Maulana, Masyita Kristalin selaku Sekjen Iluni UI, dan nanti juga akan bergabung bersama kami melalui sambungan virtual ada Irma Huta Barat selaku penggagas gerakan 100 musisi Hills Sumatera. Kita sapa para narasumber yang hadir. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak Sita, selamat pagi Kang Arman. Pagi. Harus saya katakan ini apresiasi besar loh atas apa yang dilakukan oleh teman-teman, terutama juga simpul musisi terhadap apa yang dilakukan ya. Tapi saya mau mulai dari Uda Kadri dulu. Ya. Bagaimana evaluasi penyelenggaraan pertama dan apa yang nanti akan menjadi pembeda di rangkaian kedua ini Uda? Ya, ini satu inisiasi dari musisi, sama di luar negeri juga pernah ada USAID, Afrika, Live Aid dan lain-lain. Kita juga bikin, sebenarnya 2018 tuh kita pernah bikin untuk Palu dan Lombok. Pada saat itu terkumpul 23 miliar. Nah kali ini kita lakukan tanggal 7 Desember kemarin itu, dari kita tim penggagas Irma Huta Barat, saya sama Tompi dan teman-teman Iluni serta Arman yang juga melakukan pengumpulan musisi itu dilakukan di tempatnya Tompi. Kick off-nya sudah mendapatkan uang 15 miliar sekian. Wow. Dan
seperti idenya itu adalah kita nggak hanya bikin suatu konser ya, tapi lebih kepada satu movement inisiatif kepedulian gitu dari musisi awalnya, tapi menggunakan network sampai menunjuk patron-patron dari pemerintah seperti Sumi Dasko, Menteri Ekraf, Menteri Kebudayaan dan lain-lain, sehingga mengakibatkan orang-orang tuh pada datang di tempatnya Tompi, korporasi, sehingga terkumpul dengan mudah 15 miliar. Itu sebagai kick off. Dengan penyanyi-penyanyi pada saat itu macam-macam ya. Ada tadi sudah disebutkan ya. Nah sekarang kita mau bikin lagi di Campville, lebih kepada publik. Oh yang ini lebih ke publik. Lebih ke publik. Dan sampai saat ini juga masih berjalan donasi melalui rekening Iluni kitabisa.com dan lain-lain gitu ya. Supaya bisa tetap menarik donasi dari masyarakat, dan tentunya diharapkan ya pada para donatur juga akan hadir di Campville, Lipo Mall Kemang hari Selasa besok, mulai dari jam 12 sampai dengan jam 10 dengan artis macam-macam, ada King Nazar, ada Anggun C. Sasmi, ada Gigi, ada Maudy Ayunda, apalagi man? Banyak ya? Udah, Anggun, C. Sasmi udah zaman dulu. Oh, Anggun. Sekarang Anggun, paling Gun. Pembaruan literasi juga nih. Kelihatan orang jadulnya gitu. Ya. Sampai artis yang muda-muda, Juicy Luicy, Mahalini, dan lain-lain ada di sana. Adik-adikannya Kang Arman ini Betul, ya. dan itu sifatnya tematik, jadi ada musik Minang, ada musik Batak, dan juga ada musik Aceh selain musik-musik pop nasional. Jadi bakal lebih rich nih ya di rangkaian kedua ini. Tapi tentunya kembali lagi kepada rangkaian utamanya sebagai charity, saya mau ke Mbak Sita terlebih dahulu. Sejumlah dana sudah dikumpulkan 15 miliar. Bagaimana tantangannya untuk merampungkannya, melaporkannya, terutama mendistribusikannya? Iya. Bagaimana? Jadi memang kita berusaha menciptakan mekanisme yang governance-nya baik ya. Supaya teman-teman, rekan-rekan tadi korporasi yang antusiasme untuk membantu melalui konser Iluni ini cukup besar supaya nyaman melakukan sumbangan gitu kan. Dan sumbangan itu juga macam-macam Mas Yose, ada yang cash, ada juga yang sumbangan itu bentuknya seperti in kind langsung barang. Nah berarti dari uang dan dari barang itu kan ada yang menginventarisir, kita punya timnya, kemudian kita evidence based, jadi kita cocokkan dengan data lapangan, itu kita kerjasama dengan pemerintah, dengan Kementerian PMK sebagai koordinator dan BNPB, kemudian dari dari UI sendiri, direktorat juga ada satu direktorat khusus yang menangani ini, kita juga berkoordinasi, dan alhamdulillahnya alumni UI ada di mana-mana. Dan kita punya chapter di Aceh, kita punya chapter di Sumatera Utara dan di Sumatera Barat. Jadi simpulnya siap ya? Simpulnya siap, mereka langsung di lapangan mengorbankan ya, menyumbangkan waktu juga memang karena mereka ada di sana untuk bergerak bersama dengan tim pemerintah yang memang sudah ada di sana. Jadi kita pastikan dari list barang dan uang yang ada, pastikan kebutuhan apa yang belum ada. Karena kan main support pasti datangnya dari pemerintah. Kalau kita ini mengisi hal-hal yang kosong. Nah selain itu juga ada tim khusus yang tadi waktu konser berjalan itu melakukan reporting secara terbuka dan terus-menerus live. Karena ya tadi kan ingin nyaman dan ini semua proses diaudit. Baik itu ditransfer melalui rekening Iluni maupun ditransfer melalui platform Kita Bisa, itu semuanya audited dan dilaporkan secara live. Mbak Sita juga menjadi atensi publik itu kan bagaimana bantuan yang masuk ke Pulau Sumatera itu butuhnya apa, cara membagikannya bagaimana, itu menjadi atensi banget. Kalau versi daripada pengelolaan dari teman-teman yang organizing ini bagaimana? Nah jadi kalau kami dengar di lapangan ya, kan kami membagi yang so far masuk tadi 15-an ya, 15,4 miliar, mudah-mudahan konser kedua besok lebih banyak lagi. Itu 80%-nya itu untuk penanganan bencana di awal, pemulihan. Nanti kan ada recovery, itu 20% kita memang simpan untuk periode nanti, karena kan rumah harus dibangun dan lain-lain, psikososial harus dibantu, perlu ada. Nah di sanalah simpul kami yang ada di lapangan itu sangat membantu sih Mas. Jadi kita on call, Inang lagi di sana ini gitu kan, dan banyak sekali yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu alumni UI di 3 provinsi ini yang membantu secara langsung. Jadi kita berkomunikasi secara intens dan langsung mengirimkan barang ke tempat yang dituju. Sangat spesifik kebutuhannya, tapi juga in coordination dengan pemerintah, karena pemerintah juga at the same time melakukan penyaluran juga. Artinya pendistribusian itu database dan juga dilakukan secara transparan ya. Betul. Oke, nanti kita kembali lagi ke Mbak Sita. Sekarang kita mau
ke Kang Arman terlebih dahulu. Kang Arman, Ya. ini kita kalau di kelas dunia tadi sudah sampaikan ya, saya jadi keinget We Are The World-nya Haiti nih. Menarik untuk kita lihat bagaimana teman-teman musisi ini kan, musik itu kan adalah kehidupan mereka. Tetapi bisa solid kali ini, berbagi kehidupan mereka. Bagaimana Anda sebagai musisi melihat gerakan ini? Saya kira yang namanya musisi atau seniman gitu ya, kepada kejadian-kejadian yang cukup signifikan, cukup lumayan mass gitu ya. Jadi itu paling cepat sih, paling adaptif musisi itu, karena memang musik itu lebih lebih gampang. Istilahnya saya nggak pakai band, saya juga secara akapela bisa aja menghibur. Itu yang jadi paling gampang untuk adaptif banget gitu kan. Nah apalagi yang namanya seni itu kan hubungannya ketika kita membuat sebuah karya itu kan hubungan itu dengan soul, dengan rasa, dengan cinta. Itu ketika ada satu bencana seperti ini, wah itu benar-benar empati itu langsung semua musisi itu langsung ngumpul. Ini besok kita kan besok ya di Campfield. Ini banyak banget sebenarnya musisi yang tanya ya udah banyak banget yang punya jadwal, atau misalnya makanya kan waktunya itu udah jam 12 siang sampai 10 malam itu mereka sampai ngatur-ngatur gitu. Jadi sebenarnya ada syuting, wah gua ada syuting siang, ya udah gue yang malam, oke. Ada yang malam dia ada acara, oke gue yang siang. Jadi mereka bahkan ada yang ngebatalin, ada yang ngebatalin syuting, ada yang ngebatalin apalah kerja dan sebagainya. Jadi mereka tuh emang cepet kalau kepada situasi yang memang membutuhkan apapun itu, dari angle apapun itu, mereka tuh paling cepat. Empati terhadap social movement kuat ya teman-teman musisi. Tapi Kang Arman, yang membuat kami juga terharu nih tentunya bagaimana nanti Kang Arman, adik-adiknya Kang Arman, ada juga senior-seniornya Kang Arman juga dilibatkan dalam acara ini. Tapi kita tahan terlebih dahulu, kita akan ulas sesuai dengan topik dan usai jeda pemirsa tetaplah bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Pemirsa, kami lanjutkan dialog seputar konser amal 100 musisi Hills Sumatera. Dan tadi kalau ada beberapa narasumber yang sudah kita ajak perbincangan di sini, sekarang kami akan ajak Anda untuk melalui sambungan virtual. Ada Irma Huta Barat selaku penggagas juga. Inang, selamat pagi. Selamat pagi. Apa kabar? Inang, sehat Inang? Sehat, alhamdulillah. Inang, boleh diceritakan bagaimana situasi sekarang kalau nggak salah berada di Tapanuli Utara ya. Bagaimana situasinya di sana dan juga warga yang terdampak, Inang? Iya, jadi di Tapanuli Utara lumayan karena ada 57 titik longsor yang membuat semua jalan ke Tapanuli Tengah itu menjadi terputus. Bukan hanya itu saja, banjir dan hujan masih ada, jadi tambahan lagi susulan longsor itu masih banyak. Saya sekarang berada di kantor Bupati Tapanuli Utara. Jadi kita mendapat bantuan dari Pak Bupati, Camat, Kepala Desa. Sehingga titik-titik yang kita datangi itu adalah area-area yang sudah memang di-survey. Dan kami dengan mudah bisa mencapai area tersebut, nggak perlu nyari-nyari karena bareng dengan Pak Bupatinya juga. Yang kami sampaikan dari 100 musisi Hills Sumatera itu nomor satu adalah water filter. Karena keadaan di sana banyak desa yang hancur, banyak rumah yang hancur. Ada kepala desa yang Situmeang, kepala desa di Cibalanga yang rumahnya sendiri hilang. Jadi dia cuma punya baju yang ada melekat di badan. Untungnya kita bawa nih baju yang 100 musisi Hills Sumatera. Jadi mereka memakai baju yang kita bawa. Karena yang tinggal hanya yang di badan. Ada 48 orang yang meninggal dunia. Kami pergi ke Adian Koting, di mana saya jalan tuh ada 21 orang yang tertimbun. Jadi memang keadaannya menyedihkan karena apa? Karena sawah mereka juga hilang. Karena ladang mereka juga hilang. Jadi bukan hanya kehilangan rumah, tapi juga kehilangan mata pencaharian dan sawah mereka. Iya. Inang, dikabarkan sebelumnya dalam pemberitaan juga yang kita terima bahwa selalu menjadi masalah itu adalah akses distribusi. Apakah betul demikian yang Anda lihat juga di sana? Memang, kecuali kan saya ditemani oleh Dandim, lalu Kapolres dan Bupati. Jadi akses itu kayak kemarin kita ingin nembus dari desa Cibalanga, dari Adian Koting, itu ternyata terjadi longsor susulan. Akhirnya kita mesti balik.
Lalu juga pada saat di sini ketika hujan kita juga nggak bisa jalan. Misalkan saya mau jalan, kan dilarang. Polisi bilang jangan lewat. Atau kesulitan mencari supir yang berani karena jalanan itu terbelah. Jadi juga longsor itu masih tetap turun ketika hujan. Maka kita memang harus ekstra hati-hati. Makanya saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Bupati Tapanuli Utara, Pak JTP Huta Barat, lalu Pak Dandim, Pak Tampu Bolon, Pak Kapolres, Pak Sitinjak. Jadi betul-betul bantuan kita itu bukan hanya sampai dengan tepat guna, tapi dikawal dengan sungguh-sungguh oleh Muspida setempat supaya itu tepat sasaran begitu. Oke, baik Inang, nanti kita akan kembali untuk menanyakan Inang lagi kabar di sana seperti apa. Kita akan coba melanjutkan kepada dialog di teman-teman di studio. Kang Arman kembali tadi bahwa produk utamanya dalam penggalangan dana ini adalah musik. Ada adik-adiknya Kang Arman yang terlibat di sini. Ada juga senior-senior Kang Arman yang terlibat di sini. Bagaimana Anda menanggapinya? Ya, terima kasih ya kepada teman-teman. Tapi yang seperti tadi saya bilang pada saat udah sama Inang dan Tompi yang tanggal 7 itu ada ide untuk membuat sebuah acara gitu ya. 100 musisi Hill Sumatera. Saya udah WhatsApp saya sebar WhatsApp ke teman-teman musisi. Kebetulan kan saya ada visi ya, Vibrasi Suara Indonesia, kebetulan asosiasi penyanyi. Nah di situ betul dari Mama Ina, Vina Panduwinata sampai Bernadia itu ada semua di situ. Saya sebar dan mereka langsung yang bisa langsung mereka tuh nggak mikir yang tadi saya bilang ada yang batalin kontrak lah apa segala macem. Jadi mereka benar-benar cepet banget ininya. Jadi saya kira dari dulu lah bukan hanya sekarang ya, benar waktu dulu yang Palu, Lombok, terus juga kebetulan memang ini tidak ada hubungan dengan 100 musisi Hill Sumatera, tapi kebetulan visi sendiri juga kerjasama dengan kitabisa.com kemarin 1 miliar sampai hari. Dan kemarin udah mulai dikirim tuh ke Medan sama ke Aceh di ini. Jadi memang kalau berbicara masalah musisi sih alhamdulillah sih cepet ya kalau kayak ginian. Sampai insya Allah ini akan terus ada gitu di masing-masing para seniman itu rasa untuk membantu saudara-saudara kita dimanapun dari Sabang sampai Merauke gitu. Jadi ya tinggal ada yang menggerakkan aja. Mereka langsung kayak komando gitu. Hei, langsung semuanya gitu. Kita juga kembali lagi ke Uda ya. Uda, kita lihat ya bagaimana tidak hanya konser musik, tetapi juga ada sesi deep talks ya dalam sesi sebelumnya membangun awareness soal isu-isu di luar penggalangan dana itu sendiri. Apakah ini juga akan kedepannya menjadi platform edukasi? Ya, saya pikir ini inisiasi memang dari musisi, tapi sebagai suatu platform bahwa ini gerakan yang memang untuk kebaikan ya. Juga dalam konteks ini kita juga melakukan campaign deep talks ya tanpa harus pointing out gitu ya. Bahwa ini memang tindakan-tindakan prevensi yang mesti dilakukan yang harus ada semacam dalam melakukan eksplorasi terhadap alam itu memang mesti hati-hati ya karena memang akibatnya ya seperti ini gitu ya. Terus kemudian juga kami juga melakukan campaign atau edukasi bahwa hati-hati di daerah bencana itu jangan sampai terjadi ada dumping bantuan numpuk terus kemudian disalahgunakan untuk kepentingan pribadi dibawa ke gudang ke rumah misalnya seperti itu ya. Nah itu memang satu hal yang itu karena kebetulan saya juga berbackground hukum, saya pengacara jadi saya juga memang harus sampaikan bahwa itu pidana yang cukup berat pasalnya ya dalam keadaan mengambil atau mencuri dari situasi seperti ini. Itu double tuh pasalnya. Kami juga kurang lebih menyampaikan di antara kita sendiri, kita selain melakukan nanti akan melakukan audit, ini kebetulan orang GCG nih. Jadi kita lakukan transparan dan kemudian accountable dan juga memang menghindari jangan sampai menanggapi ada kebijakan-kebijakan yang harusnya perlu license untuk melakukan sosial ya. Karena memang ini tindakan harus bertanggung jawab. Inisiatif memang bagus tapi please jangan disalahgunakan. Dan memang tindakan dari kita ini semua itu sesuai dengan memang karena untuk mengelola uang sebanyak ini memang harus dilakukan secara transparan. Nantinya secara keuangan akan dikelola oleh Mbak Sita. Sehingga orang tidak akan mengecewakan orang yang datang. Gitu. Dan juga kalau bicara soal tidak kecewa, nanti Kang Arman yang akan menggalang teman-teman musisi ya. Nah sebagai penutup kita akan meminta closing remarks. Dimulai dari Inang. Inang, closing remarks bagaimana gerakan ini diharapkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat dan juga mengadvokasi isu ini ke depannya, silakan. Ya, kerusakan yang ada di lapangan itu kan parah ya, bukan hanya secara fisik.
tapi kita melihat bahwa mereka itu betul-betul kehilangan segalanya. Jadi harus dipikirkan secara sosial, secara ekonomi, secara psikologis, dan juga korban-korban yang menyintas di sana, itu akan memakan waktu yang lama untuk pulih. Yang pertama kali mereka butuhkan sekarang ini adalah sehat dulu. Sehat, lalu anak-anak juga sudah kembali bersekolah. Makanya Pak Bupati sudah memberikan list kira-kira apa yang diperlukan di desa-desa sini. Nah, itulah pentingnya berkoordinasi dengan pemerintah agar tidak terjadi redundant. Bantuan kita bisa jadi tidak double-double, lalu juga tepat guna. Makanya saya di sini selalu berkoordinasi dengan Musbida setempat, sehingga yang semua yang kita sampaikan itu bisa dicatat dan bisa tepat guna. Tapi saya melihat bahwa yang pertama dibutuhkan itu adalah air bersih. Karena memang itu yang membuat orang-orang di pengungsian itu menjadi sakit-sakitan, anak-anak diare, lalu juga sakit kulit, dan mereka terjangkit berbagai macam penyakit. Diare, lalu juga pakaian ya. Nah, nantinya pasca bencana, aftermath-nya itu menjadi lebih penting. Makanya saya pikir kami bersama ini akan memikirkan ke depannya bagaimana ketika orang-orang sudah artinya berhenti menyumbang. apapun yang disampaikan Tapi akan harus berkaitan ada. dengan peran dan juga dampak bencana ya. Nah, tentu kita juga berharap gerakan ini dapat sukses diselenggarakan besok. Terima kasih Inang Irma Huta Barat langsung dari Tapanuli Utara, dan juga Uda Qadri, Mbak Sita, dan juga Kang Arman telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia hari ini. Dan pemirsa, dialog tadi sekaligus penutup perjumpaan kita di Selamat Pagi Indonesia edisi kali ini. Atas nama rekan Glorinata dan juga kerabat kerja yang bertugas, kami pamit undur diri. Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.